Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Darussalam Oma Indah Menganti, mengawali kajian subuh hari ini sareng-sareng monggo kula kali panjenengan sedaya menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah, zat yang menciptakan segala perbedaan di antara makhluknya, semuanya tidak lain adalah lita'arofu, agar kita saling mengenal, agar kita saling memahami perbedaan, agar kita saling menyayangi di antara sesama, agar kita saling memahami kebutuhan masing-masing, bahwa tidak ada satupun makhluk Allah di dunia ini yang bisa hidup tanpa bantuan makhluk lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbedaan-perbedaan ini tentunya ada maksudnya, supados kula kali panjenengan sedaya niki mangke saged menciptakan sebuah keharmonisan. Jadi perbedaan-perbedaan itu jangan sampai justru menjadi penyebab munculnya perpecahan. Gusti Allah nyiptakno menungso pertama kali Nabi Adam, bapak kita semua, yang menurut tafsir Al-Quran bukan satu-satunya manusia yang pertama. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu ya berbeda. Ketika Gusti Allah nyiptakno Nabi Adam tenggene swarga, pada akhirnya tulang rusuknya Nabi Adam igo wekase niku muncul udun gede, hingga akhirnya udun sing gede ini sak sirah niku meledos, hingga akhirnya keluarlah seorang bayi yang akhirnya dirawat oleh Nabi Adam hingga membesar menjadi seorang wanita cantik, Ibu Hawa. Dari sini Allah sudah menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Setelah Ibu Hawa dewasa, Allah kemudian menumbuhkan syahwat di dalam diri Nabi Adam dan Ibu Hawa, hingga akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu Hawa akhirnya hamil. Ketika hamil 1 bulan di dalam surga, layaknya wanita seperti zaman sekarang, nek hamil niku ono istilah nyidam. Maka saat itulah Ibu Hawa muncul hasrat ingin memakan buah-buahan surga, hingga akhirnya datanglah iblis laknatullah karena rasa hasutnya menghasut Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kenapa Nabi Adam sampai nuruti iblis? Karena iblis itu sumpah. Iblis itu sumpah-sumpah, Pak. Wallahi, Pak. Jadi yang pertama kali sumpah menggunakan nama Allah itu iblis.
wallahi temen gak goroh. Hingga akhirnya sedaya atas kehendak Allah, Nabi Adam dan Ibu Hawa yang lagi nyidam-nyidamnya akhirnya makan buah yang dilarang oleh Allah. Hingga akhirnya oleh Allah kemudian dikirim ke bumi dalam posisi hamil Ibu Hawa nih. Maka lahirlah putra putri yang pertama Nabi Adam dan Ibu Hawa di dunia dalam kondisi kembar laki-laki dan perempuan, dan itu berlangsung selama 20 kali. 20 kali kelahiran manusia ditakdirkan oleh Allah lahir berbeda-beda, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, sampai kehamilan yang ke-20. Tujuannya apa? Agar Allah ini mengembangkan manusia biar cepat berkembang biak, lanang wedok, lanang wedok. Dijadikan oleh Allah berbeda-beda. Baru kelahiran yang ke-21 dan seterusnya manusia lahir hanya satu jenis dari rahim Ibu Hawa. Niki nuduh nonek Gusti Allah memang menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Tidak hanya dalam penciptaan manusia, dalam segala hal, tumbuh-tumbuhan sampai tingali, tidak ada yang sama. Hewan, tidak ada yang sama. Semua diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Bahkan di dalam ilmu pengetahuan pun perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Ilmu akidah, perbedaannya luar biasa, sampai muncul yang namanya aliran ilmu kalam. Dalam bidang tasawuf banyak sekali perbedaan. Ulama-ulama tasawuf di dalam menggapai kecintaan Allah dengan berbagai macam metode yang berbeda-beda. Ada yang terkenal mahabbahnya kepada Allah seperti Robi'atul Adawiyah, ada yang memakai metode kesabarannya, ada yang memakai metode keikhlasannya, ada yang macam-macam Pak. Bahkan metode-metode mereka sampai sekarang dikenal dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Bahkan sampai muncul aliran-aliran baru seperti al-khulul wal ittihad, tanasuhul arwah, manunggaling kawula Gusti dan sebagainya. Ini lahir karena perbedaan pemahaman. Bahkan di dalam ilmu fikih juga perbedaan sebuah keniscayaan. Tidak kurang dari 10 mazhab yang ada di zaman para sahabat. Meskipun yang bertahan sampai sekarang hanya 4 mazhab mayoritas, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tidak hanya di bidang fikih, dalam bidang ilmu alat perbedaan luar biasa. Ngaji ilmu nahwu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan dan seterusnya. Perbedaan di kalangan para ulama luar biasa, sampai enten madhab ulama Kufah, enten madhab ulama Basro. Perbedaan dalam ilmu alat gramatika Arab. Tidak hanya dalam bidang itu, bidang Quran, perbedaan luar biasa, sampai akhirnya qiraatus sab'ah menjadi lahan bahasa perbedaan-perbedaan pemahaman dalam bidang Al-Quran. Luar biasa dalam bidang Al-Quran, bacaan bermacam-macam. Dalam bidang hadis perbedaan di kalangan para ulama luar biasa. Subhanallah. Hadis ini nurut ulama ini sahih, nurut ulama ini dhaif, nurut ulama ini dan seterusnya. Artinya apa? Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Maka bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu menjadi sebuah
monisan, bukan sebuah perpecahan. Hari ini, pagi ini kita akan membaca sebuah kitab Kifayatul Akhyar, fikih di kalangan madhab Syafi'i, yang di kalangan Syafi'i pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satunya ketika memahami, menafsiri kalimat aula mastumun nisa, menyentuh perempuan adalah membatalkan wudu. Bagaimana pemahaman para ulama dengan potongan ayat aula mastumun nisa? Monggo sareng-sareng kita ngaji, kita kawiti kanthi waosan suratul Fatihah. Muga-muga anggenipun kita maca kitab niki diberikan pemahaman yang utuh, jauh dari banyak kesalahan, mendapatkan pencerahan ilmu yang bisa kita laksanakan dalam ibadah sehari-hari. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan hadiyatan ila hadrati sahibi hadzal kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ulama abad 9 Hijriyah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki kitab fikih, fikihnya itu menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Kalau Fathul Qorib niku menengah ke bawah, niki Kifayatul Akhyar niki menengah ke atas. Semakin tinggi kenapa nggih karya ilmiahnya ulama fikih, akan semakin jelimet pula kalimat-kalimat yang dipakai dalam susunannya. Tasawuf nggih ngoten, Pak. Ada yang mudah, ada yang susah karena begitu tingginya nilai sastranya. Fathul Mu'in niku nek di kalangan pesantren niku wis menengah ke atas. Nggih, rodok iwuh ngono Pak kalimate, Pak. Nggih mboten rodok yo angel memang. Nah niki menengah ke atas, sehingga kula niku nek ngaji teng mriki, Pak, ya mesti mutolaah dhisik, sinau sik, Pak. Nek gak sinau sik kok gelagap-gelagap macane niku. Nggih. Karena memang kitabnya itu menengah ke atas. Nah nek kelas Sulam Safina, Sulam Taufik, gampang lah ngoten nggih. Safinatun Najah, niku tasik tingkat-tingkatan awal. Niki nek wis tingkatan dhukur ngeten niki ya kudu sinau sik. Dadi umpama enten salah ya ngapunten ya sampeyan dilingno nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Walam surrojuli almar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghairi mahramin fil asah. Di antara sekian banyak hal-hal yang membatalkan wudu seseorang adalah ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan min ghairi ha'ilin, menyentuh kulit, min ghairi ha'ilin bainahuma, tanpa adanya pembatas, tanpa adanya hal yang menghalangi persentuhan itu, ghairi mahramin, dan itu bisa batal jika yang bersentuhan itu bukan mahram fil asoh, menurut pendapat yang soheh, yang sangat soheh. Begitu. Min nawaqidil wudu'i lam surajulin basyarata imra'atin mustahatin ghairi mahramin. Di antara sekian yang membatalkan wudu adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan mustahatin, yang dua-duanya punya syahwat, yang dua-duanya punya setrum. Umpama nemplek iku sanggane krenyeng-krenyeng ngono lho, Pak.
Ghairu mahramin, yang dua-duanya itu bukan mahram, bukan orang yang hubungannya haram dinikahi. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana dawuhe Gusti Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, yaitu potongan ayat aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan-perempuan. Utifa al-lamsu alal maji'i minal ghaiti warutiba alaihima al-amru bitayammumi inda faqdil ma'i. Persentuhan ini, persentuhan kulit ini antara laki-laki perempuan yang dua-duanya punya setrum kuat, bukan mahram, ini dihubungkan dengan adanya orang yang setelah melakukan ghaid, buang air besar, dan diharuskan tayamum ketika tidak adanya air, berarti hadas, bukan najis, hadas. Wong lanang wedok demok-demokan tanpa ada satir, bukan mahram, coron demok niku hukumnya bukan najis tapi hadas. Sami kalih hukume tiyang sing mantun ketika sampun cewek najisnya sudah hilang tapi dia masih berhadas. Ngoten lho. Nek mantun cewek najise pun hilang, bekas yeyek ini pun mboten nenten, tapi hukumnya masih tetap hadas kecil. Ngoten lagi. Dan ketika tidak ada air, orang itu wajib bertayamum. Nah, orang yang bersentuhan kulit ini disamakan dengan hukum itu, Pak. Orang yang bersentuhan kulit itu laki-laki perempuan niku wau hukumnya hadas. Fadalla ala annahu hadatsun. Ayat aula mastumun nisa ini menunjukkan hukum hadas, hadas kal maji'i minal ghaiti, seperti orang yang habis buang air besar. Wal basyaratu dhahirul jildi, yang dinamakan kulit itu ya dhahirul jildi, lapisan kulit yang terluar ini loh Pak. Ya ini yang dimaksud dengan basyaroh niku wau. Wala farqa fir rajuli baina ayyakuna syaikhan faqitan lisyahwat amla. Tidak ada perbedaan di dalam membatalkan wudu di dalam laki-laki yang menyentuh ayyakuna syaikhan faqidan lisyahwati amla. Tadi kalimat wau diterangno Pak, tidak ada perbedaan lanang sing demok wong wedok niki wau bah wis tuwek, bah si enom, bah nyetrum, bah gak nyetrum, pokok nek wis tuwa tetep batal. Keterangane ngoten Pak, penjelasane. Wala bainal khosi wal anini fa innahu yantaqidu wudu'ahu. Bah lanang sing demok iki mang kemaluane dikebiri. Napa ngoten niku Pak? Testis ta. Telure niki diambil ta napa niku sing dikebiri niku. Baik lanang niku wau impoten, fa innahu yantaqidu wudu'ahu, wudune batal.
Ana wong wedok mari didemok wong lanang, sing demok niku wau tauhek tetep batal. Sing demok niki wau sudah tidak punya testis, wis dikebiri, mboten saged ngadeg wisan, barangi tetep batal. Sing demok niki wau tiyang jaler impoten, loyo gak iso lapo-lapo, tetep batal wudune. Keterangane ngoten, Pak. Wa kadza al marohiku fa innahu yantaqidu wudu'ahu wala farqa baina fil mar'ati baina syabati wal ajuzi allati tashtahi. Niku sa pemahaman. Begitu juga dengan wanita tua. Nek wau kan wong lanang tuwek. Nih. Begitu juga dengan wanita tua, wudunya juga batal ketika bersentuhan. Tidak ada perbedaan, baik wanita itu asyabah tasik perawan, wal ajuz utawa wong wedok ini wis peok. Wis peok wis tuwek. Allati tastahi, yang ada dorongan syahwat, itu tetap dihukumi membatalkan wudu jika persentuhan kulitnya min ghairi hailin, tanpa adanya kain pembatas. Selanjutnya, wafil maitati khilafun, jika yang disentuh oleh laki-laki itu adalah perempuan yang sudah menjadi jenazah, ono mudin ngedusi mayit, ya pun mantun didusi. Nah, ketika bungkus kanok sing wani umpamane kabeh mundur, sing ngedusi mang sik resik-resik jemek kabeh, terpaksa mudine sing bungkus. Ketika disentuh khilafun, ada perbedaan pendapat. Pemonek mudin ngeramut jenazah. Sohaha an-Nawawi fi syarhil muhadzabi al-qat'u bil intiqad. Pendapatnya Imam Nawawi di dalam syarah al-muhadzab, beliau mengatakan nek ana wong lanang demok jenazah wong wedok tanpa aling-aling, maka ketika mudine niku wudunya dihukumi batal, hadas. Wa sahhaha fi kitabihi ru'usal masail adamun naqdi. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitab yang lain, yaitu Ru'usul Masail, beliau mengatakan tidak batal. Lah ya Ustaz, wong siji kitabe loro pendapate gak podo, iku ya apa? Kok gak konsisten ngono sih? Ngene lho Pak, ulama-ulama itu ketika berijtihad mengeluarkan hukum, menggali hukum, itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Mulakno Imam Syafi'i piyambak itu ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Lah ulama itu ada yang pendapat lama itu dihapus diganti pendapat yang baru, ada yang memang berdiri sendiri, artinya tidak pengaruh qaul qadimnya Imam Syafi'i dengan qaul jadidnya Imam Syafi'i,
pendapat yang lama dan pendapat yang baru itu berdiri sendiri-sendiri, dan dua-duanya boleh dipakai sebagai hujjah, sebagai dasar hukum. Asal Pak. Jadi ketika Imam Syafi'i teng Mesir kali teng Irak itu beda Pak, karena memang lingkungannya berbeda, sehingga penggalian hukum itu berbeda-beda. Begitu juga dengan Imam Nawawi, pendapatnya di dua kitabnya berbeda. Demok jenazah wedok gak atik satir, nuk nggone kitab Syarah Muhadzab batal wudune, di dalam kitab Ru'usul Masail tidak batal wudunya. Walau kana al-utwu al-malmusu asallu auzaidan aw waqa'a alamsu bi ghairi qasdin wa bi ghairi syahwatin fayankudu al-wudu'u fi kulli dzalika li'annal lamsa hadatsun tansibul isma wa tarfa'ul khobar hadatsun li dhahiril ayatil karimati. Ngana repot iki ilmu alate pas-pasan kula niki dadi macane ya wis sak saket-sakete. Jika anggota tubuh yang disentuh itu cacat, auzaidan atau tambahan, jika anggota tubuh yang disentuh itu cacat atau bagian tubuh tambahan, awwaqa'a alamsu bi ghairi qasdin, atau persentuhannya itu tanpa sengaja, wa bi ghairi syahwatin, gak ono setrume, nggih mboten syahwat, fayangqudul wudu fi kulli dzalik, maka semua dihukumi wudunya batal. Li'anna lamsa hadatsun, karena persentuhan itu hadas, lidzohiril ayatil karimah, sesuai dengan makna zohirnya ayat Al-Quran yang mulia. Meskipun yang disentuh itu bagian tubuh yang cacat, ya apa contoh nih Pak? yo cacat Pak. Jadi misalkan kaki putus, nah yang disentuh itu pas putusnya ini loh Pak. Auzaidan atau bagian tubuh yang tambahan, umpama driji ngono ngepang, drijine ngepang, sing ditemok niku sing ngepang cilik lho Pak. Nah, tetap batal meskipun tidak sengaja, meskipun tanpa syahwat, tetap wudunya batal. Wala yang kudu lamsus sya'ri wa dhufri wa sinni ala rajihi lianna mu'dhamal iltidhadhi bihadhil asya'i bin nadhari. Tidak batal jika yang disentuh itu rambut. Sampean demok bojo sampean Pak, sampean mari wudu ya, demok bojo sampean, sing ditemok niku napa nih? Rambute. Mbok ni arek cek ayu ditalah umpamane ngono. Sing ditemok niki rambute, mboten batal. Paham nggih? Mboten batal. Utawa sing didemok niku kukune, sampean demok tonggo sampean wedok kukune dawa utawa guru
Demok murite sing didemok niku kukune karena ada operasi pemotongan kuku. Ya apa kukune cek dawane misalnya ambek dicekel kukune ngene. Pas posisi nggak ada wudu, wudunya tidak batal. Karena yang disentuh adalah kuku. Dan ulama dulu tuh sampai sakmono ngono dibahas. Wasini untu. Tapi lapo anggur-anggur bukai untune wong lah ya Pak. Nek gak dokter ae. Dokter laki-laki punya wudu menghadapi pasien perempuan. Kebetulan dokter laki-lakinya dokter gigi. Duwe wudu. Ketika memasukkan alat umpamane Pak, tidak sengaja menyentuh gigi pasien umpamane lho Pak iki Pak. Maka itu tidak membatalkan wudunya. Angin iki yo longko Pak, mboten lumrah nggih ya. Mboten lumrah. Ala rojihi menurut pendapat yang ditarjih, menurut pendapat yang dianggap kuat ngoten nggih. Kenapa? Alasannya ngeten Pak. Kenapa sih demok rambut lawan jenis, demok kukune lawan jenis, demok untune lawan jenis niku kok mboten batal wudune? Alasannya napa Pak? Li anna mu'dhamal iltizati biyadhil asya binadhari. Karena letak kenikmatan tiga hal ini itu bukan terletak pada persentuhannya, tapi terletak pada penglihatannya. Uwong seneng rambut niku mboten krana disentuh Pak, tapi krana disawang. Nek disentuh rambut ya biasa ngono iku, tapi nek disawang wong lanang delok wong wedok rambutnya dawa ireng nggih kaya sopot sore sampo sansil kok tipi-tipi lho Pak. Lah mesti seneng ya Allah arek iku lho rambutnya yo Masya Allah lho. Seneng ini ku tenggene peningal nggih, mboten seneng ketika teng persentuhan kulit nggih. Syahwate niku gede ketika ningali. Begitu juga dengan kuku. Arek wedok rambutnya dawa ireng wayu dukur nggih, kukune apike gelane ta lah dawa-dawa kadek dicet saniki nggih. Nyawang niku seweneng, padahal nek dicekel iku ya wis ngono iku wong kuku ngoten lho nggih, maksude ngoten. Gigi juga begitu ya Allah, arek wedok iku tah untune gengsul cek manis talah nyawang Pak, tapi ketika untu didelok ya kan sahwate ya wis biasa. Maksudnya ngono lho Pak. Alasannya itu nggih, karena letak kenikmatan tiga hal itu bukan di persentuhannya, tapi berada di penglihatan kita. Makanya menyentuh tiga hal itu tidak membatalkan wudu. Falaisat fi munadzanatis syahwati bilamsi. Bon kula terangno wau. Walau lama sa'ud wan mubanan min imra'atin aw lamasa walau lamasa, dan andai kata seseorang itu menyentuh bagian tubuh yang putus atau lepas min imra'atin dari seorang perempuan aw lamasa soghiratan atau menyentuh perempuan yang masih kecil lam tablug haddus syahwati, yang tidak atau yang belum sampai dalam batasan usia birahi, lam yantakid, maka tidak batal al wudu ala rojihi menurut pendapat yang rojih. Jika yang disentuh itu anggota tubuh perempuan yang lepas,
Ada seorang laki-laki yang punya wudu. Dadak ono bocah wedok niku tiba teko sepeda motor. Umpama iki lho Pak, ditobruk kali mobil keplindes pedot lah ngoten nah. Pedot. Jenengan nggak ada wudu. Mau ndak mau potongan tubuh itu harus diangkat. Ya Allah, sikile rek mangrek misale. Lah ketika nyepeng protolane awak niku wau mboten batal, Pak. Karena sudah lepas dari bagian utama tubuh wanita tersebut. Atau menyentuh seorang wanita lam tablugh haddus syahwati, yang belum mencapai usia birahi. Arek wedok cilik sing kira-kira dorong sampai nimbulno syahwat iku usia pinten sih Pak? Lari sakniki niku kelas 4, kelas 5 SD ngoten pun anu nggih. Mpun ketinggal nggih. Wis iso brai lho Pak. Wis iso brai. Arek SD pun kelas 6 ngoten kan pun umume nggih, umume lak ampun saged brai ya. Nggih wis ketok ayu ngoten lho Pak. Tapi nek arek se umbelen, arek sik kelas 1, kelas 2 niku dereng muncul birahi. Nek nyentuh arek wedok usia sak monten niku mboten sampai batalno wudu menurut pendapat yang rojih. Nggih, yang rojih. Kenapa? Enten alasane, Pak. Li anna dzalika fi mudhannati syahwati kal mahram, karena di dalam ukuran syahwat itu mereka seperti mahram. Wa in lamasa mahroman binasabin au radhain au musaharatin fahal yantakidul wudu. Ketika persentuhan kulit itu dengan mahram, baik mahram nasab niku ya kaya anak nanggone bapak, nggih, anak wedok nanggone bapak niku termasuk mahram nasab. Au radhain utawa mahram radha, saudara sepersusuan. Au musaharatin atau karena hubungan keluarga, berarti kali maratuwa nggih, anak kali maratuwa, ngoten niku karena hubungan keluarga. Apakah membatalkan wudu? Qaulani, ada dua pendapat. Ahaduha, yang pertama, yantaqidu li umumil ayah, wudunya batal Pak. Menyentuh mahram, baik itu nasab, rodho atau musoharoh niku wau pendapat pertama batal karena ayat itu bersifat umum. Biasanya kula ambek sampean biasanya pendapat sing pundi? Gak batal wong mahram lah ngoten nah, umum niku. Tapi di sini dikatakan pendapat yang pertama tetap batal. Karena ayat yang menjelaskan aula mastumun nisa itu sifatnya umum, mus pokoknya wedok, ngaten lagi. Warajih annahu la yantaqid, tetapi menurut pendapat yang rajih tidak batal mahram niku. Mengapa? Ono alasane ya Wan. Li annal mahroma laisat fi mudhannati syahwati, ya soale mahram iku Cak bukan sesuatu yang biasa yang menimbulkan syahwat. Mulakno dalam pernikahan niku Pak, dalam pernikahan iku nek iso nikah iku ngelek wong liya, ojo sing mambu dulur. Soalnya nek mambu dulur ceriku syahwate kurang, wong dulur cah ngono. Bendina kepethuk dulur dhewe pisan gak enak kabeh. Tapi nek dengan orang lain yang jauh nggih hubungane niku syahwate luwe gedhe. Mulane kula nek ngaji biyen kula tasih eling nek nikah ku nek iso golek wong sing liya ngono lho Pak. Ya, wong sing liya. Ya meskipun
ada yang mambu saudara tapi boleh dalam pernikahan karena tidak mahram kan ada. Tergantung kecenderungan mawon. Nah, kenapa mahram itu tidak membatalkan wudu? Karena mahram itu pada umumnya bukan sesuatu hal yang biasa menimbulkan syahwat. Ngoten lagi. Mulakno mahram niku ndak batal. Tapi nek diteliti ku yo gak mesti ya, Pak. Wong jenenge syahwat iku yo kadang-kadang nggih muncul gitu. Jangankan napa arane ponakan, anak kandung mawon bisa terjadi perzinahan. Di berita-berita itu ada bapak meniduri anaknya, itu lah syahwat toh Pak, gitu. Dan itu terjadi. Mulakno wong tuwa duwe anak wedok, nek wis anake wis balik ya kudu dibatesi. Jangan sampai berlebihan dianggap koyok sik zamane sik cilik. Ya diambungi, ya digendongi, ya diruwakuti. Wong arek wis perawan jare. Ya duwe izin, harus dibatasi, Pak. Karena apa? Karena syahwat itu ya bisa muncul kapan saja, ngoten lagi. Bisa muncul sewaktu-waktu. Ngoten lagi wong setan, ngoten lagi. Di belakang syahwat itu ada setan. Mulakno nggih kudu dibatasi. Wa yajuzu ayastambito minan nasi maknan yukhassisu ila akhirih. Pun paham niku wau. Walam surrajuli tengokane wis awan nggih. Kula niki nggih acarae pewadat. Mungkin sampai sini. Nek enten sing ditanggapaken monggo, nek mboten nggih mboten napa-napa. Mungkin ada yang didiskusikan, kula mboten jawab. Nek saged ya kula jawab ketepaan semerap. Nek mboten semerap nggih mboten kula jawab. Nek enten sing dibahas. Mboten enten. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Oke, monggo. Suami istri bersentuhan setelah wudhu, nah itu bagaimana hukumnya? Bejek enten pembahasan niku. Intinya di dalam madhab Syafi'i bersentuhan kulit antara suami istri yang sudah berwudhu batal. Kenapa kok batal? Wong bojone dhewe kok batal sih Pak? Alasannya satu dalam madhab Syafi'i. Istri itu mahram, istri itu bukan mahram karena halal dinikahi. Mahram itu kan artinya orang yang haram dinikahi, sedangkan istri itu halal dinikahi. Itu alasan pertama. Jadi istri itu bukan mahram, istri itu orang lain. Ini alasan pertama, Pak. Alasan yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang persentuhan kulit antara suami istri, hadis itu dalam pandangan Imam Syafi'i dianggap doif. Bijeng ketemu Pak. Jadi Imam Syafi'i menganggap hadis yang menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi pernah menyentuh, pernah mencium Nyai Aisyah kemudian sholat, hadis itu menurut Imam Syafi'i dianggap batal, dianggap doif. Nek jenengan mengikuti madhab Syafi'i ya kudu anut niki wau bahwa batal. Tapi nek jenengan melok madhabnya Imam Hanafi misalnya ya tidak batal. Hadis kula dudukno anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalmasu Aisyata inda sujudin biyadihi wa rubbama lamasathu. Kanjeng Nabi niku menyentuh Aisyah dengan tangan ketika beliau sujud.
ada kemungkinan Nyai Aisyah juga menyentuh Kanjeng Nabi, itu yang pertama. Yang kedua, annahu qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila shalah walam yatawadda. Kanjeng Nabi niku ngambung sebagian istri-istrine, kemudian Kanjeng Nabi langsung sholat walam yatawadda, gak ada wudu. Fakultu, maka aku berkata, man hiya, siapa itu, illa anti, yo kecuali kamu. Tadi bojo garwa nih Kanjeng Nabi niku kumpul omong-omongan. Kanjeng Nabi niku nek mari ngambung bojone ya salat gak atik wudu. Sapa iku? Ya sampean dhewe iku, ngono gampangane guyon, Pak. Ya sampean dhewe iku. Fadhahikat, maka Nyai Aisyah niku guyu. Iya, ngono lho. Dadi sing biasa diambung Kanjeng Nabi niku Nyai Aisyah, ngoten lho nggih. Nah, hadis ini dianggap oleh Imam Syafi'i hadisnya dhaif. Karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah menurut pandangan Imam Syafi'i. Paham Pak nggih? Nek jenengan ngaku elok Imam Syafi'i yo niku wau Pak. Berarti karo bojo niku batal. Nek sampean melok madzhab Imam Hanafi yo gak batal. Ngono lho Pak. Nggih. Ngoten, paham nggih? Nggih, sampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun ngapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.